Halo sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sebetulnya sedang menjadi topik perbincangan yang cukup luas dan mengundang kontroversi di seluruh dunia, yakni tentang Hagia Sophia. Tetapi sebelum itu, mari kita membuka topik kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, sobat peziarah sekalian, seperti yang tadi sudah dibahas, kita punya topik menarik kali ini, tetapi saya ingin mengingatkan, jangan lupa ya, untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya sobat peziarah sekalian bisa mengikuti konten-konten dari YouTube Peziarah Katolik. Baik, mari kita segera masuk ke topik yang menarik ini, yang sedang menjadi topik yang sangat menjadi perbincangan dunia gitu ya, yakni tentang Hagia Sophia yang baru-baru ini kembali menjadi masjid di Istanbul ya oleh pemerintah Turki. Nah, Hagia Sophia ini kita tidak akan membahas mengenai kontroversi yang sedang terjadi, apakah sebagai gereja, apakah sebagai masjid, atau yang lain sebagainya. Tetapi kita akan membahas ada 3 fakta menarik yang mungkin kita perlu kenal lebih jauh terkait dengan Hagia Sophia. Apa saja? Pertama, tentang namanya. Namanya Hagia Sophia ini menarik untuk kita ketahui. Kedua, Hagia Sophia ini ternyata punya saudara, ya, saudara dalam tanda kutip. Dan ketiga, bahwa Hagia Sophia ini ternyata beberapa kali dibangun. 3 hal itu yang akan kita bahas dalam topik kita kali ini. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama, nama Hagia Sophia. Hagia Sophia ternyata punya nama yang menarik. Kenapa? Dahulu sebagai sebuah gereja, biasanya kalau kita tahu gereja itu akan lekat dengan orang kudus tertentu. Entah itu Santa Maria, atau Santo Yosef, atau Santo Laurentius, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan Hagia Sophia, ketika dibangun, namanya digunakan adalah Hagia Sophia yang tidak merujuk pada orang kudus tertentu. Hagia Sophia sendiri, kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya adalah Hagia Sophia, kalau saya nggak salah baca. Kemudian kalau dalam bahasa Turki, Hagia Sophia, dan dalam bahasa Latin adalah Sancta Sophia. Apa artinya? Ternyata artinya adalah kebijaksanaan suci. Nah, kebijaksanaan suci ini merupakan boleh dikatakan atribut yang merujuk pada pribadi ilahi, yakni pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, yakni Allah Putra atau Yesus sendiri. Nah, itu menariknya dari nama Hagia Sophia ya. Jadi rujukannya bukan pada orang kudus tertentu, tetapi justru pada atribut ilahi, yakni Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai saudara. Apa benar Hagia Sophia memiliki saudara? Ternyata Hagia Sophia memang memiliki saudara ya. Bukan berarti ada 3 gereja atau beberapa gereja yang dibangun sekaligus bersama dengan Hagia Sophia, tetapi karena ada kemiripan dalam soal nama. Apa saja? Nah, di era Konstantinopel ada 3 gereja yang namanya mirip, yang sama-sama dipersembahkan kepada atribut ilahi juga, yakni yang pertama Hagia Sophia, yang gambarnya kita bisa lihat di tengah gitu ya, yang cantik sekali. Kedua Hagia Irene, ya, yang ketiga Hagia Dynamis. Hagia Sophia dipersembahkan untuk kebijaksanaan suci, Hagia Irene untuk perdamaian suci, dan Hagia Dynamis kekuatan suci. Hagia Irene bisa dilihat di gambar di paling kanan gitu ya. Yang Hagia Dynamis nggak ada gambar. Nah, memang saya tidak menemukan gambarnya. Apakah masih ada atau tidak gerejanya, saya kurang tahu. Tetapi Hagia Irene sekarang masih ada dan difungsikan sebagai gedung pertemuan dan concert hall di Turki ya. Nah, itu saudara-saudara dari Hagia Sophia. Jadi ada 3 gereja yang dahulu secara bersama-sama dipersembahkan kepada atribut ilahi. Nah, apalagi yang menarik, ternyata Hagia Sophia ini dibangun 3 kali, sobat peziarah sekalian. Jadi tidak sekali saja, tetapi dibangun 3 kali.
Bagaimana prosesnya? Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya, jadi ada periode gereja yang pertama, gereja kedua, dan gereja ketiga. Gereja pertama itu dibangun tahun 360, ya. Berarti eh, usianya sudah sangat tua ya, dan waktu itu disebut sebagai Magna Ecclesia atau Gereja Agung, Megale Ecclesia gitu ya, di Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul. Selesai pada era Kaisar Konstantius kedua, dan kabarnya dibangun sejak era ayahnya, Kaisar Konstantinus Agung, tetapi kemudian terbakar di sekitar tahun 400, kira-kira 40 tahun sesudah dibangun. Nah, berikutnya dibangun kembali setelah gereja ini terbakar, dibangun kembali pada tahun 400-an itu, dan selesai tahun 415 pada masa Kaisar Theodosius yang kedua. Tetapi kemudian terbakar lagi dalam sebuah kerusuhan di tahun 532. Nah, setelah terbakarnya gereja yang kedua ini, Kaisar Justinianus kemudian memerintahkan untuk dibangun kembali di tahun 532. Akhirnya gereja yang ketiga ini jadi di tahun 537. Nah, gereja ini menarik kenapa? Karena bangunannya waktu itu dikenal sebagai arsitektur yang paling populer di Bizantium ketika itu, dan bisa dikatakan arsitektur kelas dunia pada saat itu. Sangat megah, dan termasuk gereja terbesar di dunia, sampai kemudian ada katedral Sevilla yang dibangun beberapa tahun kemudian setelahnya. Jadi saking megahnya, mozaik di dalam gereja ini baru selesai di era kaisar yang berbeda, sobat peziarah. Nah, setelah beratus-ratus tahun digunakan sebagai gereja, pada suatu saat gereja ini berpindah kepemilikan yang kemudian difungsikan menjadi Katedral Katolik Roma. Loh, kok berubah kepemilikan? Nah, kita jangan lupa bahwa di sekitar tahun 1054, kalau saya tidak salah, ada sebuah skisma besar antara gereja timur dan gereja barat. Jadi kemudian lahirlah gereja ortodoks, ya, dan ada perpisahan dengan gereja Katolik Roma. Nah, di tahun 1200-an ada konflik, sehingga kemudian wilayah Konstantinopel ini kemudian diambil alih oleh eh, gereja Katolik Roma dan kemudian difungsikan menjadi katedral. Dan pendudukannya ini dilakukan dari tahun 1204 sampai 1261, sampai kemudian diambil kembali oleh bangsa Bizantium. Nah, setelah itu sempat ada beberapa renovasi karena ada gempa bumi yang menyebabkan bangunan ini ada beberapa titik yang rubuh, termasuk kubahnya. Nah, kemudian setelah ada peperangan dan kemudian Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih, Hagia Sophia kemudian difungsikan menjadi masjid, dan periode masjid ini berlangsung cukup lama, dari tahun 1453 ketika Konstantinopel itu ditaklukkan sampai dengan 1934. Karena pada masa Presiden pertama Republik Turki, yakni Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia kemudian difungsikan sebagai museum sejak tahun 1935, dan bahkan di tahun 1985 diberikan status sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, memang pada perkembangannya di tahun 2020 ini, Pengadilan Tinggi Turki kemudian membatalkan keputusan status Museum Hagia Sophia, sehingga kemudian difungsikan kembali menjadi masjid dan sempat digunakan untuk ibadah pertama tanggal 24 Juli lalu. Nah, kira-kira itu sobat peziarah sekalian, 3 fakta menarik terkait dengan Hagia Sophia yang bisa kita bagikan dalam podcast peziarah kali ini. Dan mari kita terus mengikuti konten-konten dari podcast peziarah supaya kita semakin mengenal keindahan dan kedalaman iman Katolik, termasuk juga sejarah-sejarah dari bangunan kekristenan yang sudah kita lewati beberapa masa. Terima kasih banyak Sobat Peziarah atas kebersamaannya. Mari kita tutup ini dalam doa.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Sobat Peziarah atas kebersamaannya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mengikuti konten-konten Peziarah Katolik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast Peziarah berikutnya.